Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, di dunia para dewa sebuah pertempuran luar biasa berlangsung. Beberapa ledakan dampak dan energi terjadi di mana-mana di planet ini. Pada saat yang sama, sinar cahaya melintasi bola dunia berkali-kali per detik. Tingkat kecepatan dan kekuatan dalam pertarungan itu sungguh luar biasa. Di dalam planet, banyak fenomena cuaca terjadi pada saat yang sama. Cahaya memenuhi langit dalam bentuk kilat dan guntur yang bunyinya bergema di seluruh dunia, yang dihasilkan oleh serangan para petarung yang tinjunya berbenturan menghasilkan embusan angin kencang dan arus listrik. Petarungnya adalah Gohan dan Vegito yang pertama bertarung dalam wujud Beast-nya, dan Vegito bertarung dalam Super Saiyan Blue. Zamasu, Chamas, dan Daishinkan menyaksikan pertempuran ini. Zamasu bahkan tidak bisa tetap di tempat agar tidak terbawa oleh angin kencang dan kekuatan dampak serangannya. Jadi, dia harus berpegangan pada Chamas. Sementara itu, Chamas dan Daishinkan tetap benar-benar terpesona oleh pertarungan tersebut. Daishinkan berkomentar bahwa potensi Gohan benar-benar luar biasa. Beberapa hari yang lalu, dia nyaris tidak bisa melawan Vegito dalam Super Saiyan biasa. Tapi sekarang, menggunakan transformasi yang sama, dia sudah mampu mempertahankan pertarungan melawan Super Saiyan Blue Vegito. Chamas setuju tapi mengingatkan Daishinkan bahwa tujuan dari pelatihan itu sendiri belum tercapai, karena niat Vegito selalu untuk membuat Gohan menggunakan transformasi lainnya yang belum terjadi. Namun, Daishinkan mengingatkan Chamas bahwa meskipun belum menggunakan transformasi tersebut, Gohan sudah berhasil maju dan mengendalikan kekuatannya sendiri dalam pelatihan ini. Dan ini secara tidak langsung sangat membantu, karena pada akhirnya tujuan dari semua ini adalah agar Gohan dapat mengendalikan kekuatannya dan kemarahannya dengan lebih baik. Singkatnya, meskipun dia belum menggunakan transformasi itu, dia pasti telah berkembang. Gohan dan Vegito maju melawan satu sama lain, keduanya menyiapkan pukulan dengan kekuatan besar. Namun, mereka segera berhenti ketika Gogeta muncul di belakang mereka dengan teleportasi. Terkejut dan takut, Gohan meminta Gogeta untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi karena dia tidak menahan kekuatannya dan bisa melukainya. Gogeta menertawakan hal ini dan memberitahu Gohan bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya jauh lebih banyak sebelum dia memiliki kapasitas untuk melukainya. Vegito tanyakan apa mau Gogeta dan mengapa dia muncul seperti itu. Gogeta menjawab, sebuah masalah telah muncul dan mereka berdua pasti ingin tahu apa itu. Tentu aja Gohan dan Vegito penasaran dengan hal ini. Di saat Zamasu memperbaiki kerusakan pada planet, Chamas, Daishinkan, Gogeta, Vegito, dan Gohan mulai berbicara. Gogeta menceritakan tentang kasus robot dan bagaimana Bula diculik oleh android yang sangat kuat. Jelas Gohan dan Vegito khawatir tentang Bula dan mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu secepat mungkin apa yang ada di balik kasus yang melibatkan robot ini. Tapi Gogeta mengatakan bahwa mereka tidak harus menyelidiki apapun karena dia sudah tahu siapa yang berada di balik semua ini, yaitu seorang angel jahat. Mereka tanyakan bagaimana Gogeta tahu ini dan Gogeta menjelaskan semuanya. Di saat Bula bertarung melawan Rildo sebelumnya, Gogeta menjadi tertarik pada pertarungan itu dan mulai memperhatikan. Selama pertarungan ini, ketika Bula mengatakan bahwa ayahnya adalah Saiyan terkuat di alam semesta ini, Rildo menjadi sangat tertarik. Dan dengan demikian, dia menyadari bahwa Rildo mengenal Vegito dalam beberapa cara, yaitu dia mungkin memiliki hubungan dengan angel jahat. Gogeta berteleportasi ke lokasi pertempuran bukan dengan niat bertarung, karena dia tahu Bula sepenuhnya mampu mengalahkan Rildo. Niat sebenarnya adalah untuk mengamati situasi dan mengonfirmasi kecurigaannya. Gogeta berhasil menggunakan kemampuan telepati tingkat lanjutnya untuk mendengar percakapan antara Rildo dan tuannya yang benar-benar seorang angel seperti yang dia curigai. Sudah beberapa hari sejak pertarungan Bula melawan Rildo, musuh pasti menggunakan waktu itu untuk menunggu dan kemudian melakukan serangannya. Mereka mengirim android yang jauh lebih kuat dari Rildo untuk mengalihkan perhatian Gogeta dan juga android lain untuk menangkap Bula. Setelah mendengar ini, Vegito menjadi sangat marah dan mencengkram pakaian Gogeta. Vegito kesal karena Gogeta bahkan tidak berpikir untuk memberitahunya bahwa seorang angel tertarik pada putrinya, bahkan setelah salah satu dari mereka mencoba membunuh Gohan. Gogeta membenarkan sambil mempertahankan nada tenang. Gogeta tidak ingin mengganggu pelatihan Vegito dengan Gohan, dan dia juga tidak ingin Vegito ikut campur dalam situasi ini. Terlebih lagi, Gogeta menyadari dari percakapan angel jahat dengan Rildo
bahwa dia tidak ingin membunuh Bula. Niatnya berbeda dari niat PAUD pada Gohan. Jadi, Gogeta meyakinkan bahwa Angel jahat tidak akan menyakiti Bula untuk saat ini. Meskipun kata-kata Gogeta menenangkan, Vegito sama sekali tidak tenang. Vegito tegaskan Gogeta mengatakannya dengan tenang karena bukan putrinya yang ada di tangan musuh. Merasakan cengkeraman tangan Vegito di pakaiannya menguat, Gogeta mendorongnya menjauh dan kemudian tidak setuju. Gogeta sampaikan, di dunianya Bula adalah putri Vegeta sama seperti Gohan adalah putra Goku. Jadi Gogeta peduli pada mereka dan dia tidak akan setenang ini kecuali dia yakin tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Bula. Vegito tanyakan bagaimana Gogeta bisa begitu yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Vegito berpikir mungkin Angel ini tidak akan menyakiti Bula segera, tapi bagaimana setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari Bula. Ketika Vegito mengajukan pertanyaan ini, Gogeta tersenyum dan menjawab bahwa itu tidak akan terjadi ketika Angel jahat tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan darinya. Karena Angel jahat tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan darinya. Ada alasan lain mengapa Gogeta mengikuti pertempuran Bula dan Rildo dengan cermat. Setelah menyaksikan pertarungannya, menggunakan seluruh kekuatannya, Gogeta bisa menjadi sangat akrab dengan Aura Ki-nya. Dan karena Aura Ki-nya memiliki kehadiran yang begitu kuat dalam kesadarannya, kemampuannya untuk merasakannya jauh lebih besar. Ini adalah salah satu dari berbagai keterampilan yang Gogeta peroleh berkat Shinken. Singkatnya, Gogeta bisa merasakan Aura Ki Bula dengan sempurna meskipun Bula berada di dimensi lain dan tidak memiliki Ki yang tinggi. Jadi dengan kata lain, mereka bisa pergi ke tempat Bula diculik kapanpun mereka mau. Tapi kemudian Vegito menyadari hal lain dan bertanya pada Gogeta dengan lebih marah. Vegito sadar Gogeta sengaja membiarkan Angel jahat menculik Bula dan Gogeta tidak berniat menghentikannya. Dengan ekspresi serius yang sudah menduga reaksi buruk, Gogeta membenarkan hal itu. Dan ini sontak membuat Gogeta mulai menaikkan kemarahannya yang menguasai wajah dan hatinya. Vegito nggak terima karena Gogeta telah menggunakan putrinya sebagai umpan. Tapi kemudian Gogeta menegaskan bahwa Vegito tidak menyadari apa yang dia katakan. Angel jahat menemukan bahwa Bula adalah putri Vegito dan tampak terobsesi dengannya. Musuh tidak akan berhenti untuk mendapatkan Bula atau bahkan sampai membunuh gadis itu. Tapi dengan rencana Gogeta, mereka bisa sampai kepadanya dan melenyapkan musuh itu sekali dan untuk selamanya. Lebih baik mengambil resiko ini sekarang daripada mengambil resiko yang lebih besar nanti. Setelah Gogeta mengatakan itu, Camas tersenyum dan mengatakan bahwa Gogeta memiliki cara berpikir yang sangat skeptis dan juga praktis. Jadi, dia yakin Gogeta akan menjadi dewa penghancur yang baik. Gogeta mengatakan bahwa tingkat evolusi mental yang dicapainya berkat Shinken membuatnya memberikan lebih banyak ruang pada rasionalitas daripada emosi dan membuatnya melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Daishinkan memberitahu Vegito bahwa tidak peduli seberapa marah dia pada Gogeta, sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Gohan setuju dan mengatakan bahwa hal terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang adalah pergi dan menyelamatkan Bula secepat mungkin dan menghancurkan Angel jahat ini. Vegito terpaksa mengangguk dan setuju dengan pendapat mereka. Tapi kemudian dia menoleh pada Gogeta dan membuat ancamannya. Vegito tegaskan, jika terjadi sesuatu yang buruk pada Bula, Vegito akan benar-benar menghancurkan Gogeta. Tapi meskipun ancamannya serius, Gogeta tersenyum dan membalas bahwa inilah semangat yang ingin dia dengar. Gogeta mengingatkan lebih baik Vegito menyimpan semua kemarahan ini untuk Angel yang menginginkan putrinya. Di laboratorium, Campari memperhatikan Android 21 bekerja. Sekarang, di samping kapsul tempat sel ultra disimpan, ada kapsul lain tempat Bula disimpan. Campari memuji 21, mengatakan bahwa setelah memiliki kecerdasan Bulma, 21 bekerja jauh lebih efisien. Dia sudah menyelesaikan proyek lain itu dan bergerak maju dengan sangat cepat dengan proyek sel ultra. Tapi 21 tidak merespon karena meskipun dia mengakui peningkatan kepintarannya, dia tetap tidak suka ide untuk memaksa menyerap ilmuwan lain. Namun, senyuman Campari benar-benar hancur ketika dia melihat peringatan di tongkatnya. Dia menyadari kehadiran musuh sudah datang ke dimensi itu tapi di luar benteng teknologi. Campari segera muncul di depan mereka dan menanyakan tentang kehadiran mereka di sini. Dia ingin tahu bagaimana mereka berhasil sampai ke dimensi pribadinya ini. Tapi Vegito bahkan tidak menanggapi Angel itu dan langsung maju melawannya. Vegito berubah menjadi Super Saiyan Blue dan dengan ganas menyerang dengan pukulan.
yang ditahan Campari dengan tongkatnya. Setelah menahan pukulan Vegito, Angel itu mendorongnya menjauh dengan gerakan tongkatnya. Dia mengangkat tongkatnya untuk memblokir pukulan dari Gohan yang turun ke arahnya dalam bentuk ultimate-nya dengan pukulan yang kuat. Namun, Angel itu dengan mudah memblokir serangan tersebut. Campari mendorong Gohan ke udara dan meluncurkan sinar energi padanya. Sinar itu akan mengenai Gohan jika bukan karena Gogeta terbang ke arahnya dan memindahkannya dari bahaya. Vegito tanpa kesabaran mulai melepaskan kekuatan aslinya menggunakan transformasi spesialnya, yaitu menggabungkan kekuatan Ultra Ego dan juga Ultra Instinct. Vegito menyuruh Gohan dan Gogeta untuk pergi mengambil bola. Sementara Vegito akan bertanggung jawab melenyapkan musuh itu. Vegito yang baru saja berubah itu menatap lawannya dengan ganas. Tapi Campari katakan itu tidak akan terjadi, di mana dia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Di mana setelah itu Super Android 17, 16, dan Android yang sebelumnya tidak dikenal muncul di sisinya. Tanpa membuang waktu, Super 16 melakukan penerbangan super kuat ke arah Gohan dengan kecepatan yang begitu tinggi, sehingga Gohan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terkena di dada oleh dua tangan Android yang membawanya pergi. Gogeta berpikir untuk mengejar mereka, tapi dia segera harus berbalik untuk menahan pukulan dari android misterius itu. Android itu memperkenalkan dirinya sebagai Super Android 13. Dia dikembangkan dari Android 13, 14, dan 15 yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Gogeta. Sementara Vegito maju melawan Campari lagi untuk melepaskan pukulan padanya. Tapi Super 17 menempatkan dirinya di depan Angel itu dan membentuk perisai energi di sekitar mereka, membuat serangan Vegito hanya mengenai perisai dan kemudian segera mundur. Vegito menyuruhnya pergi karena dia tidak punya kesabaran untuk menghadapi antek-antek tidak berguna sekarang. Campari memberitahu Vegito untuk tidak meremehkan Super 17 atau dia mungkin akan menyesalinya. Sementara setelah membawa Gohan menjauh dari Saiyan lainnya, Super 16 melemparkannya ke tanah sebuah hutan. Gohan bangkit dengan sedikit kesulitan karena rasa sakit yang dia rasakan di dadanya akibat pukulan 16. Sedangkan 16 melakukan analisis singkat terhadap Gohan dan berkata gennya mirip dengan gadis bernama Bula itu. Ketika dia mengatakan ini, Gohan menyadari bahwa Android 16 di depannya sekarang adalah orang yang telah menculik adiknya. Jadi dia menjadi sangat marah dan kemudian melepaskan kekuatan bentuk bisnya dan menyerang musuh dengan kekuatan penuh. Ketika Gohan mencapai 16, tangan bawah mereka bersilangan menghasilkan dampak mengerikan yang menyapu semua pohon di sekitarnya. Gohan benar-benar terkejut. Orang ini berhasil menghentikan serangannya. 16 membalas dengan memukul dagu Gohan sangat keras. Kemudian 16 menangkap pergelangan kakinya dan melemparkan Gohan ke tanah dengan kekuatan besar. Masih memegang Gohan di pergelangan kaki, 16 mengarahkan tangannya yang lain padanya dan menembakkan ledakan energi yang menghasilkan ledakan raksasa di seluruh area itu. Setelah serangan ini, Gohan sudah memiliki luka yang cukup parah di tubuhnya, tapi Android 16 tetap menahannya. 16 akui kekuatan Gohan jauh lebih besar daripada Saiyan yang bernama Bula itu, tapi 16 tegaskan itu masih tidak cukup untuk mengalahkannya. Kemudian dia menyiapkan serangan energi yang kedua, tapi kali ini Gohan bereaksi menembakkan gelombang energi padanya yang mengenai 16 dan membuat android itu melepaskan pergelangan kakinya saat dia terdorong menjauh. Setelah itu Gohan bangkit dan berkata bahwa android itu akan membayar karena telah menyerang adiknya. Saat ini seluruh dimensi pribadi dari Angel jahat itu bergetar. Alasannya adalah Vegito yang melepaskan kekuatannya yang mengerikan dengan intensitas tinggi. Namun pada saat ini kekuatan penghancurnya lah yang mendominasi aura energinya karena kemarahan di pikirannya. Vegito menjadi sangat marah dan target di depannya adalah Super 17 yang berada di jalur balas dendamnya terhadap Campari yang memerintahkan serangan dan penculikan putrinya. Vegito menyuruhnya menyingkir atau dia akan menghancurkannya tanpa belas kasihan. Namun Super 17 tampak yakin dengan keputusannya menanggapi ancaman itu dengan senyuman. Dia mengatakan bahwa Vegito sangat keliru jika mengira dia hanyalah lawan biasa. Di sini Vegito tidak memperingatkannya dua kali. Dia menjangkau android itu dengan pukulan yang sangat kuat ke tengah tubuhnya, menciptakan ledakan benturan yang begitu kuat sehingga bahkan Campari yang berada di belakang 17 harus berusaha keras agar tidak terkena dampaknya. Namun meskipun menerima serangan kuat, Super 17 segera bereaksi mengejutkan Vegito dengan serangan balik ke tengah wajah. Pukulan 17 menjatuhkan Saiyan itu ke tanah dan membuatnya meluncur sejauh beberapa kilometer.
menyebabkan kehancuran tanah dan juga beberapa pohon di bagian hutan dimensi tersebut. Vegeta mengakui orang ini kuat sambil mengelap darah yang mulai menetes dari mulutnya. Namun, Vegito tetap tidak takut dan maju lagi melawan 17 yang juga maju ke arahnya. Kekuatan kejut dari tubuh mereka sangat tinggi, membuka retakan besar bahkan di tanah keras dimensi itu. Setelah tabrakan pertama, pertukaran pukulan yang sangat sengit dimulai dengan mereka meluncurkan ribuan serangan. Pukulan yang dipenuhi dengan kekuatan luar biasa membuat seluruh dimensi bergetar. Campari menyaksikan konfrontasi Vegito dan Super 17 dengan senyuman percaya diri. Dia merenung karena tahu Super 17 jelas merupakan android terkuat dari tim pemusnahan dan juga yang terkuat yang pernah dia ciptakan hingga saat ini. Kekuatannya hampir menandingi Campari sendiri sebagai seorang angel. Jadi Campari yakin kalau 17 akan mampu menahan Vegito selama yang diperlukan. Di sisi lain, Gohan dan Super 16 juga bentrok dengan luar biasa sengit. Mereka terbang cepat sambil memberikan pukulan yang lebih cepat satu sama lain. Gohan menggunakan kekuatan bentuk bisnya mencoba mengarahkan kemarahan dan kekuatannya sehingga menguasai gerakan android. Di dimensi ini, Gohan belum pernah bertemu android 16, jadi tidak ada keraguan di pihaknya untuk menghancurkan musuh ini. Namun, terlepas dari keinginan nyata Gohan untuk menghancurkan lawannya dan fakta bahwa dia tidak menyia-nyiakan upaya, Super 16 tetap sepenuhnya dalam pertempuran. Dia menghindar, bertahan, dan menahan serangan Saiyan itu dengan sempurna. Pada satu momen, 16 mendapatkan keuntungan dalam pertukaran serangan, melampaui serangan Gohan, dan memaksanya untuk mundur saat dia mencoba bertahan atau menghindar. Jadi, membuat Gohan mau tidak mau akhirnya terkena satu serangan, menerima tendangan ultra kuat yang membuatnya terkapar di tanah. Tapi, 16 tidak berhenti di situ dan mendarat dengan lutut langsung ke tubuh Gohan, menguburnya beberapa meter di tanah, menyebabkan rasa sakit yang hebat pada Gohan. Kemudian 16 melepaskan salah satu tangannya dan setelah itu melepaskan gelombang kekuatan yang benar-benar luar biasa yang menciptakan banyak celah dan lubang di tanah. Campari menyaksikan pertarungan Gohan dan Super 16 dengan rasa ingin tahu. Dia berpikir 16 mungkin tidak sekuat Super 17, tapi dia masih android yang sangat kuat. Namun, Campari mendengar bahwa anak laki-laki bernama Gohan ini telah mengalahkan Paut. Dan meskipun Paut dianggap salah satu yang terlemah di antara para angel jahat, dia pasti lebih kuat dari Super 16. Jadi aneh kalau Gohan mengalami kerugian seperti itu. Mungkin Gohan menghancurkan Paut di saat lengah karena Paut biasanya sombong sampai-sampai meremehkan anak ini. Campari meyakinkan dirinya sendiri pada teori yang baru saja dia buat ini. Lalu dia tersenyum percaya diri. Campari yakin meskipun Gohan adalah putra Vegito, dia ragu pada orang semuda itu yang telah melampaui kekuatan Paut. Dan Campari percaya bahwa Super 16 pasti akan memenangkan pertarungan ini. Sementara, Gogeta teralihkan sejenak karena kekhawatiran terhadap Gohan. Super 13 mencoba manfaatkan hal ini dengan menyerangnya menggunakan serangkaian serangan, tapi semuanya dihindari oleh Gogeta. Melihat ada kesempatan, dia menyerang balik Super 13 dengan pukulan yang kuat. Tapi yang mengejutkannya, android itu bertahan dengan baik dan membalas segera setelah itu dengan pukulan lain yang ditangkis oleh Gogeta. Gogeta akui kekuatan Super 13 cukup luar biasa juga. Super 13 membenarkan karena dia diciptakan dari bagian-bagian utama Android 13, 14, dan 15. Karena itu, dia mewakili semua kekuatan dan pengetahuan tempur mereka dalam satu sistem tunggal. Namun di luar itu, pencipta ketiga Android ini mengalami evolusi dalam pengetahuannya, jadi dia mampu membuatnya lebih kuat daripada jika dia hanya menjumlahkan kekuatan ketiga android itu. Dia menambahkan bahwa selain lebih kuat dari ketiganya, dia mengenal gaya bertarung Gogeta lebih baik karena dia memiliki pengalaman mereka dari pertarungan sebelumnya. Tapi, meskipun niat Super 13 adalah untuk mengintimidasi Gogeta, efeknya justru sebaliknya. Karena malah membuat Gogeta makin bersemangat dan mengatakan bahwa setidaknya pertarungan ini harus lebih menyenangkan. Campari menyaksikan pertarungan ini sambil berpikir awalnya 13, 14, dan 15 adalah yang paling lemah dari tim pemusnahannya. Tapi kekuatan Super 13 melampaui kekuatan Super 16 berkat jumlah kekuatan mereka dari 3 android dan juga perbaikan yang dilakukan oleh 21. Jika mereka punya lebih banyak waktu, Android 13 mungkin bahkan bisa melampaui Super 17. Saat pertempuran ini berlangsung, di pinggiran benteng teknologi, 21 bekerja keras pada proyek pamungkas yang hampir selesai, yaitu sel ultra.
Sementara pertempuran antara Vegito dan Super 17 mencapai tingkat intensitas baru dengan keduanya bertukar pukulan kuat dalam tarian serangan yang kacau. Setiap pukulan, tendangan, dan ledakan energi menciptakan gelombang kejut yang bergema di seluruh dimensi Angel jahat itu. Mata Super 17 bersinar dengan energi merah pekat yang berubah menjadi sinar laser yang cukup kuat untuk membuka garis kehancuran sedalam jurang. Untungnya, Vegeta menghindari serangan itu dan membalas dengan melepaskan gelombang deras kekuatan penghancur dengan kapasitas untuk menghancurkan dua alam semesta berukuran biasa. Namun, 17 memiliki pertahanan yang mampu menangani hal ini. Dia membentuk perisai energi di sekelilingnya yang menerima kekuatan penuh dari serangan Vegito secara langsung. Tapi, bukan tanpa terguncang hebat oleh semua kekuatan destruktif itu. Vegeta menghilang sejenak lalu muncul kembali di atas Super 17 untuk melengkapi serangan pertama. Dia meluncurkan sinar energi yang meledak saat mengenai perisai 17. Dan akhirnya menghancurkannya, melemparkan Super 17 ke tanah disertai dengan serangkaian ledakan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Super 17 untuk merespon. Dia terbang ke langit dengan kekuatan luar biasa untuk melepaskan pukulan dahsyat yang mampu mengeluarkan segenggam darah dari Saiyan itu. Sambil memegang Gohan dengan rambut putihnya, Super 16 membawanya melintasi langit sampai mereka mencapai sebuah gunung di mana wajah Gohan dihantam keras ke bebatuan. Kemudian Super 16 mengulangi gerakan itu secara kompulsif, menghantamkan wajah Gohan ke bebatuan lagi. Sampai akhirnya Gohan bereaksi dengan berbalik, menyikut android itu, memaksanya untuk melepaskannya. Dan lalu mengarahkan tangannya ke wajah Super 16 dan menembakkan gelombang energi jarak dekat yang benar-benar menelan kepala android tersebut. Namun, Super 16 tidak menderita lebih dari beberapa goresan dari serangan itu, dan segera dia membalas dengan gelombang kekuatan yang tidak hanya menelan seluruh tubuh Gohan, tapi juga seluruh gunung. Gunung itu hancur total oleh energi Super 16, sementara Gohan meskipun tubuhnya tetap utuh, jatuh dari langit ke tanah dalam keadaan terluka parah. Saat dia bangun, dia sangat menyesali kelemahannya. Dia kesal karena harus melewati orang ini untuk bisa menyelamatkan adiknya, tapi tidak bisa. Kemudian Super 16 mendarat di depannya, siap untuk serangan lebih banyak lagi. Gohan maju melawan Super 16, mencoba mendorongnya dengan keduanya saling mengunci tangan dalam kontes kekuatan. Namun, kontes ini segera menunjukkan pemenangnya dengan 16 membawa Gohan berlutut sambil menekuk tangannya dengan kekuatan superiornya. Frustasi menguasai Gohan yang lebih menderita karena kelemahannya daripada karena rasa sakit fisik. 16 menghantamnya dengan lutut tajam ke wajah, menyebabkan kepalanya menderita pusing yang serius. Setelah itu, dia menjambak rambut Gohan dan menghantamkan lutut kedua yang jauh lebih kuat daripada yang pertama. Kemudian, 16 membebaskannya dan Gohan bangkit dengan susah payah. Dia mencoba berjalan menjauh dengan langkah terhuyung-huyung karena benturan kuat yang dideritanya. Namun, yang lebih mendung dari penglihatan Gohan adalah hatinya yang sekarang lebih dari sebelumnya mendambakan kekuatan. Gohan merasa dia butuh lebih banyak kekuatan sekarang. 16 maju lagi dengan pukulan yang memiliki kekuatan sangat hebat. Kekuatan pukulan itu luar biasa sehingga tekanan yang dihasilkan oleh benturan itu saja menjatuhkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya dari hutan di sekitar mereka. Gohan terlempar beberapa mil jauhnya, menembus bebatuan keras sebuah gunung dan tetap terkubur di tengah tubuh berbatu yang besar itu. Super 16 menyatukan kedua tangannya, mulai memusatkan sejumlah besar energi. Dia menyiapkan serangan terakhirnya. Namun 16 berhenti ketika tiba-tiba seluruh gunung raksasa itu meledak dari dalam dengan ledakan energi yang mengungkapkan kekuatan yang sangat besar. Arus udara yang kuat melewati seluruh tempat itu, membawa pohon, batu, dan bahkan bagian dari tanah. Bahkan, 16 harus berusaha agar tidak terbawa oleh kekuatan yang menghancurkan itu. Dari tengah badai kekuatan energi itu, Gohan terungkap sekarang berubah pada bentuk panelnya yang menakutkan, menghadapi musuhnya dengan tatapan yang sangat serius, yang memancarkan haus darah yang besar. Gohan memperingatkan android itu untuk lebih baik bersiap, karena sekarang dia akan merasakan kekuatan yang bahkan seorang Angel pun tidak bisa tandingi. Di sisi lain, sambil mengerjakan superkomputernya dengan kecepatan luar biasa untuk menyelesaikan proyek sel Ultra, 21 merasakan seluruh benturan itu bergetar berkat kekuatan gila dari pertempuran yang terjadi di luar. Seluruh benteng ini diciptakan oleh Tuan Campari sendiri yang merupakan seorang Angel. Namun, meski begitu, dia penasaran
kenapa tekanan yang diberikan oleh pertarungan yang terjadi di luar mengguncang seluruh tempat ini. Terlepas dari keheranannya, 21 benar-benar percaya diri karena pekerjaannya hampir selesai. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah perubahan dahsyat Gohan bisa mengalahkan para musuh dan menyelamatkan adik angkatnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.